Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan tasihud doanya. Dan beliau masih menyebutkan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan doa-doa seputar doa. Kata beliau, wa minal bid'ahil mudhillah, di antara bid'ah yang sesat hanya mencukupkan diri dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran saja dan tidak mau menggunakan doa yang ada dalam sunnah. Ini adalah merupakan kesesatan. Di antaranya juga membaca surat-surat yang pendek seperti Al-Fatihah atau yang lainnya dengan satu nafas. Ini juga termasuk kebid'ahan. Di antaranya juga seseorang berdoa dengan melalui kedudukan Al-Quran. Karena tawasul dengan kedudukan Al-Quran tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat. Di antaranya juga yaitu memukul mushaf Al-Quran 3 kali ketika bersumpah dengannya. Ini termasuk bid'ah. Di antaranya juga al-istima' lil qira'ah al-jama'iyah mutlaqah, berkumpul untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama berjamaah, baik itu diikat dengan waktu, tempat ataupun tidak. Dikecualikan darinya dalam rangka ta'lim, maka hal seperti itu tidak apa-apa. Adapun sengaja merutinkan baca Al-Quran dengan bareng-bareng satu suara, maka ini semua adalah perkara yang diada-adakan. Di antaranya menafsirkan Al-Quran dengan sebatas ra'yu. Ini jelas perkara yang diharamkan. Di antaranya juga memahami ayat dengan makna yang tidak dikandung oleh ayat tersebut, atau menafsirkan sebatas dengan tafsiran-tafsiran yang mereka anggap katanya dengan istilah batiniyah. Di antaranya yaitu keluar dari tafsir para sahabat dan tabi'in, di mana mereka menganggap bahwa mereka seakan-akan lebih mengetahui daripada para sahabat dan para tabi'in dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini juga ternyata jelas kesalahan yang besar. Di antaranya juga yaitu membuat doa khusus untuk hafal Al-Quran dan membuat sholat khusus supaya hafal Al-Quran. Ini semua tidak benar dan hadis tentang itu juga tidak sahih. Kemudian di antara perkara yang diada-adakan juga, kata beliau, kitabatu ayah atau surah minal Qur'anil Karim fil masjid atau fi qiblati, menulis ayat atau surat Al-Quran di masjid dengan kaligrafi, baik di bagian kiblatnya atau di mihrabnya atau di mimbarnya atau di pintunya atau di dindingnya. Ini semua adalah diada-adakan. Kullu hadza amalun muhdats, kata beliau, semua ini amalan yang diada-adakan. Karena Al-Quran itu untuk penghias hati, bukan penghias tembok, apalagi masjid. Dan hiasan-hiasan tembok yang ada di masjid itu hanya akan mengganggu kekhusyuan saja. Dan seperti itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Kemudian kitabatu ayatil kursi fi qiblatil masjid, menulis ayat Al-Kursi di bagian kiblat masjid. Ini dianggap dibid'ahkan oleh At-Turtusi Al-Maliki. Demikian pula menulis ayat-ayat salam yang 7 di kertas salamun ala nuh fil alamin dan yang lainnya, kemudian diletakkan di air lalu diminum. Mereka lakukan itu biasanya di akhir hari Rabu di bulan Safar. Ini semua termasuk kebid'ahan. Allahu a'lam.